Halo, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 2 ya, November. Kita sudah dituntun Tuhan lagi untuk masuk pada bulan yang baru dan saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan kemarin kita sudah selesaikan bab 31, sekarang kita masuk uh, di bab 30 dan saat ini masuk di bab 31. Judulnya adalah The Sanctuary of God atau tempat suci Tuhan. Namun sebelum kita mulai, kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal, Bapa yang agung yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, dipuji dimuliakan namamu, ditinggikan engkau selalu atas segala perkara di dalam kehidupan kami manusia. Saat ini kami berterima kasih untuk berkat-berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk sudah mengumpulkan kami di pagi ini untuk sama-sama belajar dari firman-Mu dan biarlah kami dapat kekuatan melalui firman ini untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami, semakin teguh berpegang kepada firman-firman Tuhan, kami boleh berjalan di atasnya, dan kehidupan kami boleh menjadi terang buat banyak orang, dan selalu nama Tuhan dimuliakan. Bersama-samalah dengan kami saat kami belajar ini Tuhan, penuhi hati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan mau kami tahu. Terpujilah namamu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tiba pada chapter 31, tempat suci Tuhan. Di Tuhan selama ini sudah uh, kita lewati begitu banyak chapter ya. Kalau tidak salah, Everlasting Covenant ini sampai chapter 45 atau 48 kalau nggak salah. Dan sebelum lanjut di tempat suci Tuhan ini, kita akan review apa yang sudah kita pelajari kemarin di chapter 30 yang sudah kita bahas tentang dua hukum. Review sedikit ya, saudara-saudara. Dua hukum. Tetapi Kristus adalah satu-satunya terang dunia, terang kehidupan, sehingga hukum yang benar dan yang hidup hanya terdapat di dalam Dia. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Jadi hukum yang benar dan hukum yang hidup terdapat di dalam Dia. Kenapa Dia satu-satunya terang dunia? Dia terang kehidupan. Hukum Taurat adalah hidupnya, karena hukum Taurat itu ada di dalam hatinya, dan dari dalam hati itulah terpancar segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Dia adalah batu hidup, di mana kita menemukan hukum Taurat dalam dirinya, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, hukum Taurat itu memberitahukan kepada kita apa yang akan kita temukan di dalam Kristus. Ini jelas ya. Jadi mata kita dituntun tertuju kepada Kristus. Apa hukum? Kita akan melihat bagaimana hukum itu adalah Kristus. Ya. Dan luar biasa, kita sudah melalui itu, kita sudah pelajari. Dan sini dibilang hukum Taurat itu adalah petunjuk jalan, tapi tidak membawa kita ke tempat tujuan. Ini harus dimengerti ya. Tapi Kristus, dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan di dalam dia kita menemukan hukum Taurat yang penuh dengan kehidupan. Sehingga kita menerima hukum Taurat sebagai sesuatu yang baik dan mengakui bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ada dua hal ketika kita menerima hukum Taurat itu, ya kita juga mengakui Kristus sudah datang sebagai manusia. Maka Tuhan itu akan menyatakan, maka hukum Taurat itu akan menyatakan dirinya dalam pikiran, perkataan, tindakan, dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita masih memiliki kelemahan dalam daging, itu yang akan terjadi.
Jadi di dalam Kristus kita menemukan hukum Taurat, ya, yang penuh dengan kehidupan. Oke, itu poin. Lalu kita mengakui Kristus telah datang sebagai manusia. Dan hasilnya apa, saudara-saudara? Di dalam pikiran kita, perkataan kita, tindakan dalam kehidupan kita, hukum Taurat itu nyata atau dinyatakan. Ya, walaupun kita dalam keadaan memiliki kelemahan dalam kedagingan. Nah, jadi dua hukum itu tertulis dalam dua loh batu, ya. Dan ini dikatakan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain pelayanan kematian. Jadi melihatnya begini, oke, ini hukum ada di dua loh batu. Itu tidak ada artinya apa-apa selain pelayanan kematian. Nah, kita lihat bagaimana itu dia berarti. Barang siapa yang mengkhotbahkan hukum yang tertulis saja, memberitahukan kepada orang-orang tentang kewajiban mereka untuk mematuhinya, dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk mematuhinya, di sini dibilang hanyalah melayani hukuman. Ya, kita sudah bahas kemarin. Jadi kalau kita sampaikan, ini hukum harus kita lakukan, kita harus mematuhinya, dikatakan hal itu hanyalah melayani hukuman, artinya kematian. Tapi hukum yang sama yang tertulis dalam loh-loh hati yang berdaging, artinya tertulis di dalam hati saudara dan saya, oleh Roh Allah yang hidup, adalah hidup dan damai sejahtera. Bahasa sederhananya, kalau hukum tertulis di dalam hati saudara dan saya, ya, itu adalah oleh Roh, ya, itu adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya, arti yang lain, artinya kita tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan atau keterpaksaan dalam menuruti hukum. Ya, dan itu yang disebut hidup dan damai sejahtera. Ya, ada ketenangan dan hukum itu menjadi satu sukacita di dalam penurutannya. Karena apa? Roh Allah yang hidup itu, dan itu tertulis di dalam hati saudara dan saya. Lalu orang yang memberitakan bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia, dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri manusia, pada zaman sekarang, ia taat pada hukum seperti 2000 tahun yang lalu. Ia adalah pelayan kebenaran. Saudara bisa lihat perbedaannya, ya. Ini kita sudah bahas kemarin. Hukum perintah yang terkandung dalam peraturan-peraturan itu hanyalah sebuah kuk perhambaan. Ya. Kenapa itu menjadi kuk perhambaan? Karena usaha terbaik seseorang untuk mematuhinya hanya akan menjadi dosa. Saudara lihat, ya. Kita sudah bahas juga waktu yang lalu. Tetapi Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu, di dalam Kristus, hukum Taurat adalah hukum yang sempurna untuk memerdekakan. Ya, tadi di atas kita sudah bahas, ini cukup jelas, ya, bagaimana sebenarnya hukum yang tertulis di dua loh batu itu menjadi istilahnya hidup, dan kita lihat Kristus di sini. Ya, Kristus adalah sumber kehidupan. Dan di dalam penurutan kita itu, Kristus yang ditinggikan. Sehingga buah-buah dalam kehidupan kita yang keluar adalah Kristus, karakter-karakternya. Dan itulah yang disebut sebenarnya dirangkum dalam bahasa penurutan hukum yang sempurna. Kenapa? Melalui roh. Nah, setiap orang yang memiliki pengertian yang cukup untuk mengetahui sifat dosa dan perlunya penebusan, memiliki pengertian cukup untuk mengetahui bahwa pengampunan dan kebenaran tidak akan pernah dapat diperoleh melalui upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu, ya, tidak akan percaya, tidak akan mengklaim atau tidak akan berpikir bahwa dengan melakukan semua upacara-upacara itu kita akan memiliki apa? Pengampunan dan kebenaran. Tidak akan pernah kita dapat itu, ya. Orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, tidak ada kebaikan di dalamnya, dalam upacara-upacara itu, karena hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalamnya. Kita lihat, ya. Kita lihat Abraham dan Musa, iman yang sederhana dan kuat seperti mereka, ya. Dalam hal ini mereka tidak memiliki kemah suci.
Jadi kalau mereka sebenarnya kalau bangsa Israel ya, memiliki iman yang sederhana dan kuat seperti Abraham dan Musa, tidak perlu ada bait suci atau kemah suci yang didirikan oleh manusia, melainkan didirikan oleh Tuhan. Ya, kita sudah bahas dan kemarin kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat selalu terlihat jelas bagi setiap orang yang berakal budi. Tadi di atas tentang orang yang berhikmat ya. Dan ketika jiwa mereka disadarkan, hukum Taurat yang satu-satunya keuntungannya adalah penghukuman dan yang kekuatannya hanyalah kematian, mengarahkan mereka kepada Kristus. Yang kepadanya hukum Taurat telah memerdekakan mereka dan memberi mereka kehidupan. Saudara-saudara, pengorbanan yang sesungguhnya. Ya, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Pengorbanan yang sesungguhnya adalah hati dan jiwa yang hancur, remuk. Ya, dikatakan penyesalan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Kesadaran akan perbuatan dosa yang masih kita miliki. Nah, pekerjaan perbuatan yang lebih tugas. Ketika manusia mendapat gagasan bahwa perbuatan mereka akan menyelamatkan mereka, atau bahwa mereka sendiri harus melakukan pekerjaan Allah, mereka tidak dapat puas dengan berusaha melakukan sesuatu yang tidak lebih dari perintah-perintah Allah. Kesenangannya melakukan perintah-perintah Allah. Tapi itu gagasan itu berdasarkan dari apa? Ya, perbuatan itu. Mereka pikir mereka akan dapat menyelamatkan melalui perbuatan-perbuatan itu. Jadi mereka mengajarkan perintah-perintah manusia. Dan terus-menerus menambahkannya sampai tidak ada seorang pun yang dapat menghitung perbuatan baik yang diminta, apalagi melakukannya. Saudara-saudara, kita lihat statement ini dari gambaran kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman dulu ya. Dan itu berlaku pada kita saat ini. Jadi kuk yang pada awalnya terasa berat tidak dapat ditanggung menjadi semakin berat, lebih parah lagi dengan melakukan semua hukum itu. Hingga akhirnya agama menjadi barang dagangan. Orang-orang dengan uang atau pertimbangan lain membebaskan diri mereka sendiri dari keharusan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibebankan kepada mereka. Jadi bisa dibayar dengan uang dan itu dianggap sah. Dan karena lebih mustahil bagi manusia untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan usaha mereka sendiri daripada melakukan perintah-perintah manusia, maka hukum Allah segera tenggelam dalam penilaian mereka, bahkan di bawah ajaran mereka. Semakin tersesat, saudara-saudara. Semakin hukum itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Kalau hukum tidak bisa dilihat dengan jelas, Yesus Kristus hilang. Ya, karena ketika kita melihat hukum, di situ kita melihat Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan di atas kutipannya kita sudah belajar, kita mengakui Dia datang sebagai manusia, sebagai Juru Selamat. Ya. Demikianlah review untuk chapter 31. Oke, di review tadi ada yang mau kasih tambahan mungkin? Baik, kalau tidak ada kita langsung saja ke chapter 31. Ini ada 16 halaman ya. Dan mungkin kita bisa bagi jadi 2 atau 3 bagian dalam pembahasan sesuai waktu kita. Oke, tempat suci Tuhan. Kita bahas tentang Ka'bah ini. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya Israel, wilayah kekuasaannya, Mazmur 114 ayat 1 dan 2, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ulangan 32 ayat 9. Setiap tempat di mana kehadiran Tuhan dinyatakan adalah suci. Kita lihat ayat-ayat di bawah ini ya. Ketika Tuhan menampakkan diri pada Musa di semak-semak yang menyala di padang gurun, dia berkata kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian juga ketika ia menampakkan diri kepada Yosua dan di depan Yeriko, ia berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ketika Tuhan turun dari Gunung Sinai untuk memberikan hukum Taurat, gunung itu menjadi kudus dengan hadiratnya, sehingga tidak ada yang tidak dikuduskan yang dapat menyentuhnya dan hidup. Sinai pada saat itu adalah Ka'bah Tuhan. Karena Ka'bah
menandakan tempat suci dan setiap tempat kediaman Tuhan pasti kudus. Ya. Lalu kita lihat lagi. Oleh karena itu, tempat kudus Allah adalah tempat kediamannya, sehingga ayat yang pertama kali dikutip mengatakan bahwa ketika Allah memanggil Israel keluar dari Mesir itu adalah agar ia dapat tinggal di antara mereka dan menguduskan mereka dengan hadiratnya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Oke, sebelum kita ke situ, ada yang mau tanggapi saudara-saudara tentang setiap tempat di mana kehadiran Tuhan dinyatakan adalah suci. Kita sudah lihat peristiwanya ya. Silakan ada tambahan. Oke, baik. Kalau belum ada tambahan, kita lanjut ya. Saya ulangi di sini ya. Oleh karena itu, tempat kudus Allah adalah tempat kediamannya. Sehingga ayat yang pertama kali dikutip tadi mengatakan bahwa ketika Allah memanggil Israel keluar dari Mesir, itu adalah agar ia dapat tinggal di antara mereka dan menguduskan mereka dengan hadiratnya. Nah, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Kita lihat ayatnya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Oke, apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Kita lihat lagi ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memberitakan Injil di hadapan Sanhedrin Yahudi. Perkataan-perkataan inilah yang membangkitkan amarah mereka dan membuat mereka menggertakkan gigi terhadap Stefanus. Oke, di sini ada tambahan, ada masukan. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Ada pertanyaan di sini, saudara-saudara? Atau tambahan? Kita dasarnya di sini di 2 Korintus 6 ya. Kalau Kak Apin? Ya, silakan, Sister Joy. Ya, jadi selamat pagi semua sahabat-sahabat di Indonesia. Sahabat. Jadi dari statement yang kita baru baca ini, kita lihat bahwa di mana ada kehadiran Kristus, tempat itu suci kan? Itu kan tadi yang dibilang di situ. Ya. Sampai waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, disuruh tanggalkan dia punya kasut gitu. Dia punya sendi. Nah, kemudian dihubungkan dengan orang punya tubuh ya. Kan dibilang di situ, orang punya tubuh itu tempat Tuhan berdiam kan. Kamu adalah the temple of God. Jadi selama ini kita baca ayat itu baru kayak ada pengertian lebih baru ya yang kita yang kena pada pagi ini yang pas lagi bicara. Langsung, oh iya betul ya, orang punya tubuh ini tempat kediaman Tuhan gitu, berarti suci gitu. Nah, betapa sering kita menajiskan orang punya tubuh ini dengan hal-hal yang duniawi, atau kita lihat di sini ada berhala. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menajiskan dengan hal-hal berhala? Jadi di dunia ini kan hanya ada dua gitu. Apakah kita menjadi tempat kediaman Tuhan atau kita membiarkan tubuh kita itu menjadi tempat kediaman kuasa kegelapan seperti itu. Dan untuk bisa untuk Tuhan itu bisa bertahta di dalam diri kita itu kita kalau kita lihat ya di dalam diri kita itu kan kita untuk masuk dalam diri kita itu kan kita tahu ya ada 5
panca indera gitu. Kita lihat, kita dengar, kita raba, cium gitu. Jadi apapun yang kita masukkan itu bisa menyebabkan siapa yang bertahta di saya gitu. Jadi kita langsung teringat ya yang kita suka share testimoninya itu yang mengenai Gabriel itu, dia juga menyatakan hal yang sama gitu. Jadi kuasa kegelapan itu mencoba untuk menguasai kita punya frontal lobe itu atau otak bagian depan, karena setan mau kita untuk worship dia kan. Jadi bagaimana untuk kita worship dia itu adalah untuk mendapatkan semua kita punya attention untuk hal-hal duniawi gitu. Dia create semua hal-hal untuk orang punya tubuh itu tidak menjadi apa ya, istilahnya orang nggak mau izin kan di Wahyu 3 ayat 14 mengenai Laodikia kan, Tuhan bilang saya mau ngetuk, saya mau masuk gitu, iya kan? Kenapa saya masuk? Saya mau bertahta. Dan di saat saya bertahta di dalam diri kamu, di tempat di mana saya ada itu suci gitu. Dan Tuhan mau kita suci dengan keberadaan Dia gitu. Nah, dengan kita memasukkan hal-hal duniawi dari kita punya panca indera itu bisa mengusir akan kehadiran Tuhan dalam diri kita dengan kita apa ya, kan dibilang Alkitab juga jangan kamu mendua hati, double minded gitu. Hal-hal duniawi yang dimasukkan dari dalam pikiran kita itu bisa membuat Kristus itu diusir dari tempat dia punya kediaman, karena kita itu temple of God gitu. Jadi ada hal-hal yang kita worship, sembah, yang kita secara tidak sadar atau tidak sadar, kita mungkin saudara sadar atau tidak sadar, tapi hal yang kita penting kita pikirkan, apakah hal ini membuat kita menyembah Tuhan atau tidak? Apakah hal ini membuat kita lebih mencintai akan Tuhan atau mencintai hal-hal duniawi? Apa yang saya masukkan? Siapa yang bertahta di dalam diri saya gitu? Kalau bukan Tuhan yang bertahta dalam diri saya, sudah pasti tempat kita atau Ka'bah kita atau diri kita, tubuh kita itu tidak suci. Karena di mana Tuhan bertahta, disitulah di tempat di mana Tuhan berdiam, di situ adalah suci gitu. Dan juga kita lihat ya hal-hal yang bukan hanya penglihatan, tapi makanan, cara kita, fisik kita, yang membuat kita punya apa otak atau pikiran itu tidak clear lagi untuk tidak jelas untuk menghargai akan hal-hal rohani, atau kita punya pikiran menjadi lemah dengan hal-hal yang kita lakukan sampai kita nggak bisa apa ya untuk mengundang Tuhan, untuk menghargai kehadiran Tuhan, untuk sangat mau Tuhan hari dalam diri kita itu udah nggak peka lagi gitu. Nah itu kata kita mau pakai peka gitu. Jadi itu ya, jadi dari pelajaran ini diingatkan kembali untuk kita semua, saya juga pribadi, untuk benar-benar sangat careful apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita, supaya kita punya otak itu secara jernih bisa menerima dan juga mengerti akan firman Tuhan. Karena dari testimoni yang kita dengar, yang saya sudah share sama teman-teman, dalam kerajaan kegelapan pun untuk melayani setan itu makanannya itu harus makanan yang sehat, yang makanan yang natural, supaya mereka itu kuat dan sehat, otak mereka cerdas. Tapi cerdas itu bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk bagaimana melayani setan dan bagaimana untuk mengelabui manusia, maksudnya kita orang gitu, untuk tidak untuk tidak melayani Tuhan, untuk ada idola yang lain dalam pikiran kita. Nah sekarang kita bagaimana untuk Tuhan, melayani Tuhan? Bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama, makanan, minuman, dan semua yang kita masukkan itu supaya kita punya otak cerdas, supaya kita peka terhadap bisikan Roh Kudus, dan kita bisa digunakan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani setan. Jadi di sini, di dalam pelajaran di sini, sekali lagi kita lihat bahwa dimanapun ada kehadiran Tuhan,
Tuhan akan menyucikan tempat itu. Dan setan nggak mau karena dia tahu itu. Dia tahu Tuhan ada di situ, tempat itu akan suci. Jadi dia bikin segala macam cara supaya kita tidak membiarkan Tuhan bertahta dalam diri kita, tapi dia mau juga bertahta dalam diri kita. Oke, mungkin itu Kak tambahannya. Thank you. Baik, terima kasih Sister Joy. Jadi sangat erat sekali kalau kita bicara bait Allah itu apa dengan tubuh kita itu, ya. Jelas-jelas ayatnya jelas, itu di bawah juga akan kita lebih perdalam. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara-saudara, puji Tuhan melalui chapter 31 ini, kita akan menyerempet lagi masuk kepada hukum-hukum kesehatan, ya, karena sangat erat sekali. Dan apa yang Sister Joy uraikan tadi itu benar, karena itulah yang pada hakikatnya pembahasan kita bagaimana. Kalau di 2 Korintus ini ayatnya dia mulai dengan apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Itu dia mulai dengan pertanyaan di ayat 6 ini kan. Jadi memang kita akan lihat lebih jelas bagaimana urutan Tuhan mau berdiam di dalam saya. Tadi contoh kesaksian yang sudah dibahas hari Minggu kemarin tentang kuasa setan, iblis, bagaimana Brother Gabriel itu bergabung dengan kuasa kegelapan, dia melayani. Orang yang melayani kuasa kegelapan aja, itu makanannya harus sehat, supaya fisiknya menjadi fit ya. Saya ingat pelajaran tentang fitman dulu. Kalau tahu bisa nanti diulang lagi, itu bagus sekali pelajarannya. Bagaimana kita jadi orang-orang yang fit di dalam melayani Tuhan. Nah, karena setan juga punya versinya sendiri ya. Tapi mereka tuntunannya juga adalah makanan sehat. Luar biasa. Oke, ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Baik, kita lanjut ya. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini kita membingungkan ya. Sebenarnya tidak membingungkan. Kemarin kita sudah belajar. Tuhan bilang bikin Ka'bah karena aku akan hadir di tengah-tengah kamu pada bangsa Israel kan. Lalu ada prinsip lain di sini yang kita bisa lihat ya. Tuhan, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Ini ada beberapa ayat jelas ya. Seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi. Dia lihat sebenarnya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kisah 7 ayat 46 dan 49. Ini gambaran di mana Tuhan atau yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Athena. Kisah 17 ayat 24. Ya. Dan Salomo sendiri pada saat pentadisan bait suci yang ia dirikan bagi Tuhan berkata, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 7. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati.
Saudara lihat tentang persembahan tadi di atas, persembahan yang sesungguhnya adalah hati yang hancur, ya, yang patah, ya. Tapi di sini dihubungkan di mana Tuhan bersemayam juga, ya, adalah bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Kita bisa melihat jelas kemana tuntunannya, ya, saudara-saudara. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau kasih tambahan penjelasan atau lebih menguatkan lagi? Baik, kalau belum ada, kita jelas sampai sini ya. Kita lihat berikut. Rumah yang hidup. Ya. Allah yang hidup berdiam di dalam rumah yang hidup. Dan hanya rumah rohani yang layak bagi dia yang adalah roh. Demikianlah kita membaca bahwa batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini bicara rumah yang hidup. Allah yang hidup berdiam di dalam rumah yang hidup. Dan hanya rumah rohani yang layak bagi dia, yang adalah roh. Kita bicara tentang roh. Bagaimana kehidupan melalui roh. Dan kita akan lihat. Yesus Kristus adalah fondasi yang teruji dan pasti yang di atasnya semua orang yang ingin tinggal selama-lamanya harus dibangun. Nah, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara lihat dari kutipan tentang bangunan atau Yesus fondasi, kita dibangun di dalam Kristus? Apakah ada yang melihat sesuatu, saudara-saudara? Ada tambahan mungkin? Silakan. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Dengar? Ya. Jadi kita lihat di sini kan ini berbicara mengenai Ka'bah Tuhan. Terus Ya. kemudian ada fondasi. Nah, kalau kita bangun rumah di Alkitab itu kan ada cerita ya mengenai orang yang bangun rumah. Satu fondasinya batu, satu fondasinya pasir gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, di mana Tuhan bertahta atau Tuhan yang menjadi fondasi, itu rumahnya nggak akan jatuh. Tapi kalau bukan Tuhan yang bertahta di dalam diri kita, ya pasti rumahnya akan jatuh. Hanya simpel ya sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam kita punya kehidupan atau di Alkitab di situ, itu sebenarnya nggak ada pilihan 3, 5, 4, 6, hanya dua, apa Tuhan atau bukan Tuhan gitu, atau setan. Seperti itu nggak ada di tengah-tengah, nggak ada, atau bahasa Ellen White bilang all or nothing, semua apa enggak, semua atau tidak ada sama sekali gitu. Jadi kita lihat di sini siapa fondasi apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan membangun Ka'bah itu ada fondasinya. Nah, dia sendiri itu adalah fondasi.
dalam Ka'bah itu, dalam pembangunan Ka'bah itu. Jadi ini kan semua bersifat rohani ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam di Mazmur kita lihat ya, dibilang orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu sama juga dengan mendirikan rumah di atas pasir. Rumahnya itu pasti akan jatuh. Nah, bagaimana untuk kita bisa melakukan akan firman Tuhan? Ya sekali lagi ya, Tuhan harus bertahta dalam diri kita, teman-teman. Nggak ada cara yang lain. Kalau diri kita itu dipenuhi atau dimasukkan dari kita punya panca indera itu semua hal-hal yang mengusir kehadiran Tuhan, sudah pasti akan jatuh. Nggak bisa dibangun menjadi sebuah rumah yang kuat ya atau kokoh. Jadi memang kita juga selalu ingat ayat itu ya, watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoa. Watch, be careful. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, karena kita harus tahu bahwa masa kegelapan itu mau mengkontrol kita punya pikiran gitu. Karena dari pikiran itu yang akan pikiran itu ya, kalau kita baca kutipan Ellen White, yaitu dalam tubuh kita itu dia yang mengontrol kita punya tubuh. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita bukan Tuhan yang bertahta, ya pasti rumah kita atau tubuh kita itu akan hancur juga ya. Tapi kalau dalam pikiran kita itu Kristus yang bertahta, tidak akan tunggu rumah itu gitu. Jadi dalam pelajaran ini pun walaupun kita belajar, kita lihat dia punya prakteknya itu apa. What did you put in your mind gitu. Today, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa, apa yang saya cium, apa yang saya makan. Itu yang akan determine juga menentukan siapa yang bertahta dalam diri kita. Makanya kita harus benar-benar watch dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan yang bertahta. Saya mau fondasi dalam diri saya itu adalah Tuhan. Kita berdoa, tolong Tuhan, tolong hadir dalam diri saya, tunjukkan apa yang benar-benar untuk bisa Tuhan yang bertahta dalam diri kita. Kalau enggak, sudah pasti ya, pasti akan jatuh. Nggak ada yang lain lagi, itu sudah jelas dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita sekarang pun tidak apa ya istilahnya jatuh misalnya, ini saya berbicara untuk saya pribadi juga, bukan untuk kita pointing finger sama teman-teman ya. Jadi untuk saya di saat ini kan nanti kita akan menghadapi big crisis kan ahead of us, which is Sunday Lord gitu. Kalau sekarang saya pun rumah yang saya dirikan itu tetap jatuh, nggak perlu tunggu big crisis ahead of me, nggak perlu, kenapa dia akan jatuh gitu. Jadi kita harus really watch and pray. Apa yang membuat saya di dalam pikiran kita, apakah saya mau Tuhan yang bertahta dalam diri saya atau saya mau yang lain yang bertahta dalam diri saya, itu teman-teman Tuhan kasih the power of choice. Semua Alkitab, roh nubuat, dan juga kesaksian-kesaksian orang lain itu sudah benar-benar banyak sekali informasi yang kita bisa lihat untuk bagaimana apakah Tuhan yang menjadi fondasi dalam diri kita, yang menguasai pikiran kita, atau bukan, seperti itu. Jadi mungkin itu Kak dia punya tambahan bagaimana, ya maksudnya praktikalnya ya, bagaimana Kristus bisa menjadi fondasi dalam diri kita, atau bukan Kristus yang menjadi fondasi dalam diri kita. Thank you Kak Opin. Terima kasih, setuju untuk tambahannya. Jadi yang menarik buat saya ini, saya ingat tentang di sini kan dibilang di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang, saudara, kalau kita bicara konteks di dalam Dia, ya, saya ingat di Yohanes 15, ya, saya mau bacakan ayatnya ya. Kita tahu semua ayat ini, tapi saya suka mau ulangi. Dia bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini Yesus. Kita bicara pondasi ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi kalau ada ranting yang tidak berbuah itu dipotong, mati, artinya selesai. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah, ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, jadi saudara-saudara, fondasi kita ketika kita terhubung dengan Kristus, ya,
dan kita bicara di dalam Dia, ya. Ini semua bicara tentang fondasi, ya. Ilustrasi tentang anggur itu ketika dia tidak berbuah dipotong, ya. Saudara dan saya kalau tidak berbuah habis, selesai, dipotong. Tapi kalau kita berbuah itu, ya mungkin buahnya kecil-kecil, mungkin sedikit, itu dibersihkan oleh Tuhan, ya ranting-rantingnya dibersihkan agar buahnya keluar lebih banyak lagi. Ya, kalau buah keluar lebih banyak, hasil-hasilnya tentunya kan, kalau kita petani, kita melihat buahnya bagus, banyak, ya dari sebuah pohon yang kita tanam, itu membawa sukacita, ya, membawa satu hal menjadi kesenangan kita. Demikianlah kita bicara fondasi ketika Kristus itu adalah fondasi kita. Tadi sudah contoh rumah yang fondasinya dari batu, ya kuat kokoh. Ya, kita tahu Kristus ada batu penjuru juga. Itu akan berdiri teguh terus. Tapi kalau dari pasir akan lenyap. Kalau fondasi kita bukan dari Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan goyah dalam segala ujian. Berbicara tentang buah tadi yang lebih banyak itu, dia lebih banyak berbuah, ya, lebih banyak menghasilkan. Karena fondasinya adalah Yesus Kristus. Terhubung dengan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Ini indah sekali. Terima kasih setuju untuk tambahannya tadi. Dan betul, kita melihat konteks fondasi di sini. Ya. Jadi menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya, ya, memiliki fondasi yang didirikan uh, berdasarkan Yesus Kristus adalah fondasi kita, atau ada fondasi-fondasi yang lain yang menjadi dasar kita. Ya. Tadi di uraian di atas dia katakan perkataan, perbuatan kita, ya, ketika kita terhubung dengan Kristus, itu akan keluar semua yang benar, yang baik itu keluar, walaupun kita masih ada di dalam kelemahan secara daging. Tapi itulah ketika kita hidup di dalam Kristus. Baik, ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Lo bro, Ya, silakan brother. ya jadi waktu bangsa Israel masih di Mesir, jadi mereka ada eh, ilah-ilah atau dewa-dewa yang banyak sekali ya, yang bahkan binatang atau makanan pun menjadi dewa-dewa mereka. Jadi dewa-dewa mereka itu tinggal sama-sama dengan mereka. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, ini pemikiran bahwa dewa-dewa itu ada sama-sama dengan mereka, terbawa ketika mereka keluar dari Mesir. Dan waktu mereka di padang belantara ada kelaparan, kehausan, mereka mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka atau tidak. Padahal Tuhan sudah pimpin lewat tiang api, tiang awan yang menandakan bahwa dia ada bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka masih mempertanyakan apakah Tuhan ada dengan kami atau tidak. Makanya Tuhan suruh Musa bikin sanctuary atau Ka'bah ya, Ya, yang kita tahu waktu itu masih dari kemah atau tenda karena mereka masih berpindah-pindah. Jadi untuk menandakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, kehadirannya ada di situ untuk menandakan bahwa dia ada ya. Walaupun sebenarnya memang dia sudah ada di tengah-tengah mereka yaitu dalam hati mereka. Tapi dia mau bilang tinggal itu kan kalau mau apa namanya contoh yang paling baik adalah rumah ya. Bagaimana orang tinggal di situ, makan, minum, tidur. Jadi dia menyuruh bikin Ka'bah, apa, iya, Ka'bah dari tenda waktu itu. Nah, setelah itu, setelah mereka sudah tiba di Kanaan, tentu sudah nggak pakai tenda-tenda seperti itu ya. Terus Daud menawarkan untuk bangun rumah permanen ya, bukan dari tenda. Tetapi Salomo lah yang berhasil bikin rumah yang pertama atau Ka'bah yang permanen yang pertama yang sangat megah ya. Untuk menandakan bahwa Tuhan tinggal di situ. Tapi Salomo mengerti bahwa
Tuhan itu nggak tinggal di dalam ciptaan manusia. Makanya dia bilang kan tadi, apakah Tuhan bisa Ya, tinggal di dalam buatan tangan manusia? Dia punya itu kan tempat tinggal di langit, di atas langit. Bukan seperti tinggal kita manusia yang tidur atau makan di dalam rumah. Nah ini dan eh, itu dia punya lambang bahwa memang Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi sebenarnya yang bagaimana Tuhan itu tinggal, sebenarnya dia tinggal itu bertahta di dalam hati kita manusia ya. Ini sudah dijelaskan tadi dibilang ya bahwa memang dia ada tinggal di dalam kita dan di mana dia tinggal di situ tempatnya kudus ya. Ini luar biasa dia punya. Dan dibilang kita itu eh, living stone, batu yang hidup atau dibangun dasarnya yang hidup, dan Tuhan hanya bisa hidup di apa namanya, dia bertahta dari fondasi yang hidup. Jadi memang kita ini berasal dari dia, dari Tuhan, dan dia akan diam, hanya bisa diam di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan lebih atau nyatanya tinggal dalam diri kita dibandingkan dengan Ka'bah yang dibangun waktu itu ya, di waktu Salomo dibangun atau Ka'bah-Ka'bah sebelumnya. Jadi lebih real bahwa Tuhan itu tinggal dalam hati kita daripada tempat yang ini ya. Karena dibilang tadi ya di apa namanya, dia punya fondasinya, fondasi yang hidup tadi yang dibilang ya. Jadi eh, kalau rumah yang dibangun atau Ka'bah yang dibangun Salomo bukan dari batu yang hidup, tetapi kita dibangun dari batu yang hidup. Jadi memang lebih nyata bahwa kita lah yang menjadi Ka'bah Tuhan daripada sesuatu yang dibangun oleh manusia. Kita buatan Tuhan, manusia itu buatan tangan Tuhan, jadi dia bertahta dibuat atas buatan tangannya sendiri. Sedangkan Ka'bah dibuat oleh tangan manusia. Jadi mana yang Tuhan lebih suka tinggal, buatan tangan manusia atau buatan tangan Tuhan sendiri? Tentunya tangan Tuhan sendiri, yaitu kita sebagai manusia. Ya, mungkin itu sedikit, bro. Terima kasih. ada dua hal yang Brother Laur tekankan tadi. Jadi sejarah kenapa Ka'bah didirikan ya, Tuhan minta dirikan Ka'bah. Dasarnya itu tadi berhala-berhala. Lalu Tuhan mau bilang kepada bangsa Israel, saya berdiri, saya ada hadir bersama-sama dengan engkau. Lalu yang kedua tadi yang sebenarnya Brother Lauri sudah bilang kesimpulannya. Ini kita belajar tentang Ka'bah. Dan kita tahu banyak dari kita sudah mengetahui kalau kita bicara Ka'bah berarti tubuh kita, ya, di mana Tuhan bersemayam di dalam kita. Dan ini ayat-ayatnya jelas-jelas ya, ada banyak ayat yang jelaskan itu. Terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Oke, dan kita tadi dihubungkan dengan rumah yang hidup juga sampaikan hal fondasi tadi. Ya. Oke, kita sekarang ini fondasi sudah ya. Kita masuk di sini. Anggota keluarga Allah adalah gereja dari Allah yang hidup. 1 Timotius 3:15. Tetapi hanya karena setiap anggota adalah tempat kediaman Allah, ini yang juga Brother Lori sampaikan tadi, ya. Kepada tiap-tiap orang firman itu datang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6:19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini jelas sudah didahului oleh Brother Lauri. 1 Korintus 3:16-17. Saudara, ini banyak sekali pengertian. Kalau kita mau bertanya di sini tidak habis-habis pertanyaan bahkan jawabannya. Kan kalau kita bicara bilang begini, kita ambil kutipan-kutipan ayatnya ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita tidak bisa semena-mena terhadap tubuh kita, ya kan? Nah, bagaimana kita tidak bisa semena-mena terhadap tubuh kita? Artinya ketika kita terhubung dengan Tuhan, di dalam tingkah laku, perbuatan kita, bahkan menggunakan tubuh kita ini, itu pun semua hal-hal yang bagaimana sih bahasa indah tentang terhubung dengan Tuhan. Ya. Tentunya
segala sesuatu atas persetujuan Tuhan. Kalau kita bilang bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tubuh saya ini bukan milik saya sendiri, harus persetujuan dengan Tuhan dong ketika kita menggunakannya. Ada seorang sahabat tanya sama saya, "Brother, saya suka nonton di bioskop. Saya bawa istri dan anak-anak saya. Itu kira-kira bagaimana?" Kan dia tanya seperti itu. Saudara, hikmat saya sebagai manusia, saya akan bilang bahwa, oh ya mungkin mungkin nggak apa-apa, kan gitu. Nah, dasar yang sudah kita pelajari bahwa di dalam perjanjian baru, saya lupa ayatnya, mungkin saudara bisa ingatkan saya ya. Apa yang kamu makan, apa yang kamu buat, biarlah semua itu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dasarnya ayatnya itu yang saya kasih kepada dia. Walaupun dia bilang begini, ya saya sih nonton bukan film-film apa ya, film-film anak-anak, karena saya datang dengan keluarga anak-anak. Jadi ada unsur pembelaan di situ, bahwa kalau saya ke bioskop, saya nonton-nonton di sinema itu nggak apa-apa. Karena saya bukan nonton-nonton film-film yang apa namanya, boleh dikatakan akan melemahkan iman saya. Saudara, melangkahkan kaki kita untuk menuju ke sana pun, berniat pun itu, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah menjadi dosa. Ya, berniat pun untuk pergi nonton, itu sudah jadi ada membawa di dalam pencobaan. Ya. Dan itu tidak bisa dihubungkan dengan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Dan jadi tuntunan kita hanyalah firman Tuhan. Apakah saya pergi nonton bioskop itu akan memuliakan Tuhan dengan tindakan saya itu, atau hanya menghibur diri saya? Ya kan? Artinya kita tidak bisa semena-mena terhadap diri saya, karena bukan milik saya sendiri. Lalu ada banyak hal lah di dalam 1 Korintus 3 ini. 13, 1 Korintus 6, ayat 19. Ada tambahan saudara-saudara di sini. Di dalam konteks tubuhmu adalah Ka'bah Allah, adalah bait Allah. Tadi Sister Joy sudah singgung ya, dari segi makanan. Ada yang lain? Halo. Baik, silakan. Oh ya, terima kasih Sister. Ya, saya setuju itu segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan, baik minum, atau apapun yang kita lakukan, waktu ditekankan mengenai bait suci didirikan dengan batu, dan kemudian kalau kita, tubuh kita adalah bait suci juga, itu didirikannya atas dasar batu karang Yesus yang hidup. Nah, sekarang kita mau melihat kemuliaan Allah di dalam bait suci itu. Ya. Ya, jadi kalau diperbandingkan antara bait suci Padang Belantara dan juga bait suci Salomo, ya beda ya kemuliaannya sepertinya begitu ya, dari sudut bangunan. Dari sudut bangunan, ya. Dan juga bagaimana pada waktu dibangun kembali, banyak yang menangis melihat perbandingan. Sekarang kalau di bait suci diri kita ini, kemuliaan Allah itu dilihatnya dari sudut mana? Kemegahan kemuliaan Allah itu dilihatnya dari sudut mana? Ya tentu saja, tadi kan apa yang kita lakukan, ya baik makan, baik minum, itu harusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini kemuliaan Allah terlihat dari bait kudus tubuh kita adalah dari buah-buah, dari apa yang keluar dari tindakan-tindakan diri kita. Sehingga orang lain pun ketika di sekitar kita ini melihat
tindakan kita, merasakan perbuatan tindakan kita, ya bukan hanya kita, tapi orang lain melihat, wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sebenarnya, jadi kemuliaan Allah itu akan memberi perwujudan Allah, ya, tabiat Kristus ketika orang memandang bait suci diri kita yang dibuat didasarkan atas batu karang yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Jeki. Kemuliaan, sudut pandang kemuliaan dari bangunan dan dari tubuh kita. Terima kasih untuk tambahannya. Oke, tadi Sister Joy, silakan. Iya Kak, thank you. Jadi betul sekali ya yang Pendeta Jeki bilang itu, bahwa kalau kita lihat ya bangunan itu yang di zaman bangsa Israel itu teman-teman, kalau kita lihat ya tulisan Ellen White, apa mungkin Wagner juga bawakan, jadi dia bilang kalau orang-orang kafir tuh lihat itu bangunan dengan keteraturan, wah mereka itu akan, pasti ini Tuhan yang mengatur gitu, karena sangat tertib, sangat mereka bikin tenda-tenda di sebelah utara, selatan, timur, barat dengan bangunan Ka'bahnya. Jadi sangat luar biasa, sampai orang-orang luar memandangnya itu pun terpesona gitu akan apa yang mereka lihat gitu. Nah begitu juga ya yang tadi Pendeta Jeki bilang itu, di dalam diri kita itu Ka'bah Tuhan gitu. Dan memang betul, jadi dan itu untuk menjadi orang-orang di luar, orang-orang bukan yang mengenal Tuhan itu akan terpesona, itu adalah dimulai dari diri kita dan keluarga kita gitu. Makanya Ellen White bilang ya, kita lupa dia punya kata-kata yang sangat powerful itu, testimoni atau pemberitaan Injil yang sangat powerful itu adalah keluarga yang teratur gitu. Family yang in order, atau family yang memancarkan akan karakter Tuhan, itu lebih powerful, Ellen White bilang, lebih sangat berkuasa daripada sermon-sermon atau khotbah-khotbah yang dibawakan di atas mimbar. Itu yang dibilang di situ. Emang betul ya, karena prinsipnya kalau kita tahu kita adalah Ka'bah Tuhan yang sangat megah, yang Tuhan bertahta, itu pasti akan mengagumkan di zaman bangsa Israel. Bangsa kafir itu terkagum-kagum melihat betapa tertibnya gitu loh Ka'bah di dalam bangsa Israel, dan Ka'bah itu dia punya upacara dan sebagainya yang kalau bangsa orang kafir lihat terkagum-kagum mereka. Jadi yang pendeta kita dibilang itu sangat betul gitu. Kita Ka'bah Tuhan. Kalau orang lain lihat kita terus tidak terkagum akan kehadiran Tuhan dalam diri kita, itu teman-teman, purpose kita itu, Tuhan punya purpose dalam diri kita itu belum terpenuhi gitu. Kalau dalam rumah tangga kita pun, keluarga kita pun, orang lihat malah sebaliknya, itu purpose Tuhan di kita itu nggak tercapai gitu loh. Karena sangat powerful ya, Ellen White bilang, dalam keluarga yang tertib itu, yang in order itu, lebih powerful dari pekabaran yang kita. Jadi kalaupun kita pun berkotek-kotek, saya pun berkotek-kotek, berkhotbah sana sini di atas mimbar, terus dalam keluarga kita, diri kita sendiri pun nggak menjadi cermin akan keberadaan Tuhan, nggak, gimana kan? Itu sama dengan Tuhan punya purpose nggak tercapai dalam diri kita, karena orang akan lihat buahnya gitu loh. Malah justru sometimes kita punya perkataan itu bisa jadi sebatu sandungan kepada orang lain kalau saya tidak menghidupkan apa yang saya katakan gitu. Karena orang akan lihat buahnya. Oke, yang kamu bilang apa di dalam diri kamu itu apa gitu. Kalau memang dalam diri kita itu nggak ada gunanya, kita mau bilang apapun, mau berfoto bagaimanapun, orang itu malah gospel ini akan jadi batu sandungan. Jadi itulah Tuhan punya purpose Ka'bah ini ya. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kepada bangsa-bangsa di luar,
ini kehadiran saya, kalau saya hadir di sini seperti ini gitu. Dalam diri saya pergi di tempat kerja, dimanapun saya berada, orang akan melihat ada kehadiran Tuhan di situ. Dan mereka akan mengenal Tuhan dengan dimanapun saya berada. Sama seperti bangsa Israel. Itulah Tuhan punya purpose. Dimanapun mereka pergi, orang-orang kafir akan mengenal Tuhan dengan mereka gitu loh. Itu Tuhan punya purpose. Saya dimanapun saya pergi, orang-orang akan mengenal Tuhan dengan kepribadian saya, keberadaan saya berbicara, saya semua. Dan ini bukan saya mau bilang sama teman-teman, ini buat saya pribadi dan keluarga saya pribadi juga. Apakah orang akan terkagum-kagum dengan kepribadian saya, dengan keluarga saya, apakah mereka akan mengenal Tuhan dengan kehadiran saya. Nah itu question yang kita harus tanyakan, dan benar-benar kalau itu belum jawabannya tidak, ya kita memang betul-betul harus lebih banyak untuk spend time dengan Tuhan, lebih banyak mengoreksi diri, dan juga lebih banyak watch dengan pray, berjaga-jaga dan berdoa. Apa di dalam saya? Apakah saya put Tuhan number one, atau mungkin hanya sebagai doesn't matter, atau karena apa yang kita masukkan itulah yang akan kita keluarkan gitu ya. Nggak ada yang kita masukkan terus kita keluarkan yang lain. Apa yang saya masukkan itu yang saya keluarkan. Saya masukkan firman Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Saya masukkan hal-hal duniawi, yang keluar itu adalah hal-hal duniawi. Oke, thank you Kak Opin. Baik, terima kasih Sister Joy. Jadi ada 2 tambahan dan tanggapan tadi, luar biasa, puji Tuhan. Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita baca, lalu diuraikan, lalu ada tambahan, ada masukan. Ini akan menjadi bahan yang mengingat-ingat, yang bisa jadi bahan ingatan kita, teringat-ingat, oh iya ini firman Tuhan. Nah, saudara lihat di poin sini juga yang menarik ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh diam di dalam kamu? Nah, tadi poin yang saya juga coba angkat, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, artinya kita tidak semena-mena, tidak bisa semena-mena atau tidak bisa sesuka-suka kita ya atas tubuh kita. Lalu ada juga di sini bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini teringat dengan banyak peristiwa saudara-saudara, di mana alkohol menggerogoti pikiran dari beberapa orang yang saya kenal, ya. Dan ketika juga ada musibah-musibah terjadi oleh karena mabuk, ya, kecelakaan, dan banyaklah peristiwa perkelahian, pertengkaran, pembunuhan, semua terjadi karena ada orang-orang yang mau membinasakan bait Allah. Jadi tubuh kita ini dipakai sesuka-sukanya, ya saya kok, diri saya kok, kan begitu prinsipnya. Kamu jangan atur-atur saya, ini kan diri saya, ini kehidupan saya. Kan itu, semena-mena terhadap bait Allah ini, lalu masuklah alkohol dan segala macam hal-hal yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ayat ini benar. Ayat ini ya dan amin. Ya, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau kudus adalah kudus, jadi jangan istilahnya kita membinasakan bait Allah, karena Allah akan membinasakan kita. Ya, di dalam konteks pengertian bahwa kasih pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu lebih jauh dari cukup. Ya, kenapa? Kita manusia yang tidak layak sama sekali. Oh, terima pengampunan. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya terus menuntun kita sampai kepada keputusan kita yang terlalu kuat, ya, di dalam konteks ya suka-suka diri, lalu kita merusak tubuh kita, Ka'bah Tuhan. Baik, terima kasih untuk 2 tambahan tersebut. Kita akan lanjut, saudara-saudara. Ketika Yesus ditanya bagaimana dia akan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia, dia menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, ini syarat yang Tuhan kasih, dan kayak Tuhan kasih jalan gitu loh. Kalau kita tidak tahu jalan, ya kita tersesat di hutan, ya. Dan beruntung kita punya kompas, ya. Kita bisa lihat di mana utara, di mana selatan.
Dan orang-orang yang terbiasa dengan tuntunan Tuhan, dia akan tahu di mana tadi waktu saya masuk, utara sebelah mana, selatan sebelah mana. Ya, kita tadi masuk dari arah barat atau dari mana. Ketika kita terbiasa dengan tuntunan Tuhan, kita akan melihat, oh, utara ke sana, ya, selatan ke sana, tanpa pun kita bawa kompas, ya, ataupun kita ada kompas, kita bisa lihat di mana posisi kita. Demikian Tuhan, Dia kasih ini petunjuk kepada kita, Dia kasih jalan ini. Apa jalannya? Jika orang mengasihi aku, dan ia akan menuruti firmanku. Dan ini semua landasannya iman, ya, saudara-saudara, kita sudah tahu. Jadi Bapa dan Dia akan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Saudara lihat ya, firman yang tinggal di dalam hati akan menguduskan, sehingga hati setiap orang percaya menjadi tempat kudus bagi Allah yang hidup. Oke, sejauh ini ada tambahan. Ya, halo bro. Jadi mau tambahkan sedikit pertanyaan juga sih sedikit. Ya, Jadi ini ya, jadi kita tahu bahwa kita adalah Ka'bah Tuhan ya, dan seperti ayat tadi dibilang, kalau kita merusakkan Ka'bah, Tuhan juga akan binasakan. membinasakan kita ya. Jadi banyak yang pakai ayat ini, jadi mereka mulai melakukan makan sehat atau apa segala macam. Tapi seperti dibilang tadi ya, ini seperti Ka'bah yang orang lihat pun jadi tercengang atau apa ya, kagum akan Ka'bah Tuhan yang dibangun itu, sama seperti kita juga ya, orang bisa melihat ya, walaupun kita belum berbicara apa-apa, mereka sudah kagum dengan melihat kita ya. Jadi banyak orang yang melakukan itu, misalnya sudah vegetarian atau apa, tetapi ketika mereka makan itu, melakukan hal itu, tubuh mereka jadi kurus, pucat, dan seperti tidak sehat ya, gampang sakit. Ya, Jadi ketika orang lihat itu bukannya kagum, tetapi kasihan. Aduh, ini kasihan dia seperti itu. Tapi dia punya tujuan sebenarnya, dia mau menyenangkan Tuhan, atau dengan cara kata lain, eh iya, mau menyuruh. menjaga bait suci supaya tidak binasa ya dengan makanan-makanan yang sehat dalam tanda kutip. Tapi justru dalam realnya kita lihat nggak seperti itu. Jadi ini jadi timbul pertanyaan ya, itu gimana? Apakah kita makan sehat dulu, atau dengan kata lain menjaga tubuh kita ini baru Tuhan akan tinggal, atau Tuhan akan tinggal dulu dalam diri kita sehingga kita tahu mana yang kita akan makan ya, yang sehat, yang memang nggak merusak. Justru ketika orang lihat, ih, ini memang sehat sekali, kelihatan dia punya muka bercahaya, atau dengan kata lain orang langsung tanya, kamu makan apa sih sampai tubuh kamu bagus seperti ini, atau apa ya, seperti. Jadi terkagum dengan bagaimana kita menjaga tubuh kita ya. Ya, Ya, ya mungkin itu yang punya baik. pertanyaan. Ya, Terima terima kasih, kasih. brother. Saya ingat ayat segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah pelanggaran dosa. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman melalui firman Tuhan? Jadi memang Tuhan duluan ada di situ, saudara. Ya, bro. Dan ini pertanyaan yang sama, pertanyaan yang bagus, dan saya juga punya pertanyaan yang sama seperti ini. Jadi, tapi tuntunan tuntunan firman Tuhan juga yang membukakan pikiran saya, bahwa saya akan tanya Tuhan dulu di dalam kita, atau kita dulu yang melakukan apa namanya, makan sehat ini, lalu kita dibenarkan, lalu kita bisa sehat. Tetapi iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika mendengar firman Tuhan timbul, artinya di situ ada roh Tuhan dengan kita. Oh, harus makan sehat, kan seperti itu. Nah, makanya itu juga yang menjadi dasar pribadi saya. Ketika bagaimana, kalaupun saya harus menjadi seorang vegetarian atau vegan atau apapun lah, makan sehat, ya, itu yang hasilnya yang keluar ketika berlandasan, kalau itu adalah satu kebenaran, landasannya adalah iman, orang keluar seperti yang tadi dari Lauri bilang, sejauh bilang, adalah apa? Kekaguman. Orang akan terkesan lihat, wow, kamu sehat sekali, luar biasa, puji Tuhan, kamu makan apa, pola sehat, pola hidup apa yang kamu jalankan.
Kan seperti itu akan menjadi satu kekaguman buat banyak orang ketika orang melihat firman itu hidup di dalam diri kita. Buah-buahnya adalah indah, ya saudara. Jadi jangan sampai jungkir balik ya pemahamannya dan diputar balikan ya. Jadi ingat, kalau kita mau jadi seorang vegetarian, biarlah semua dasarnya karena iman. Mau jadi vegan, biarlah dasarnya karena iman. Ya, jadi apapun hal yang disebut kebenaran oleh firman Tuhan, apapun itu ya, harus berdasarkan iman sehingga hasil-hasilnya akan dilihat orang adalah kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan diri kita ya. Banyak kan pengalaman-pengalaman masa lalu dan kehidupan di sekeliling kita yang menekankan dan menegaskan bahwa kehidupan harus ini, kehidupan harus itu. Tetapi bagaimana harus hidup sehat, tapi hasilnya yang ada sakit-sakitan seperti Brother Lowry bilang tadi. Dan ini adalah suatu langkah yang salah dan langkah yang tidak benar. Jadi yang benar itu adalah berdasarkan iman, dan melalui iman itulah firman Tuhan ya menjadi dasar tuntunan kita untuk setiap tindakan kita di dalam kebenaran Kristus Yesus. Terima kasih, brother. Tambahan penting sekali dan baik. Oke, ada yang lain? Ya bro, ini jadi kayak kesaksian yang Gabriel itu ya. Jadi mereka pun umat Tuhan itu, umat setan pun makanan mereka seperti itu ya. Misalnya nggak boleh makan yang lain, harus yang sehat ya, harus yang sehat. Tapi iya, itu tujuannya adalah ada dia punya persyaratan supaya mereka bisa dapat bisa berkenan atau kepada dewa-dewa atau setan-setan mereka ya. Itu dia punya persyaratan ya. Jadi kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama sebagai persyaratan untuk bisa diselamatkan. Oh, kita makan ini supaya bisa diselamatkan. Sedangkan kita tahu keselamatan adalah pemberian dari Kristus. Jadi ini makan ini menjadi by works ya, dari kita, usaha kita untuk bisa kalau kita makan yang lain akan binasa ya. Jadi ini makan jadi sesuatu yang menjadi ini keselamatan, jadi syarat keselamatan ya. Jadi makanya jadi salah kaprah, makanya orang-orang suka menjudge yang lain, yang saya juga pernah mengalami, menjudge orang-orang yang orang-orang yang masih makan ini ya, masih makan daging atau apa. Jadi ini alat keselamatan. Keselamatan ya, syarat keselamatan ya. Jadi ini akan sama seperti yang pengikut setan lakukannya juga seperti itu. Jadi bukan seperti itu ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Ya mungkin itu aja. Betul. Jadi begini, kan kebenaran sudah ada dan tuntunannya firman Tuhan itu yang menjadi patokan kita, kan kita semua melihat dari situ. Nah, bagaimana ada syarat ini syarat itu, kita lihat orang Farisi melakukan semua itu ya, harus ini harus itu. Dan kita lihat di sini kutipannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menerima keselamatan atau pengampunan dosa melalui hukum perbuatan atau pengorbanan yang terkait dengannya. Jadi dasar perbuatan sehingga kita dibenarkan. Ini ada Oke, Tante Koreo pamit. Ya, silakan Tante. Jadi kita melihat di sini bahwa bukan perbuatan kita. Kalaupun ada sesuatu kebenaran sesuai firman Tuhan dan kita mau melakukannya, biarlah itu berdasarkan iman. Ya. Jadi kadang syarat-syarat yang diberikan itu, kita sudah bahas kemarin di chapter 31, jadi beban, bukan jadi sukacita. Nah, kalau dengan Kristus Yesus itu melalui Roh itu justru menjadi hal yang sukacita. Luar biasa. Terima kasih Brother Lowry sudah ditambahkan ya. Oke, kita akan habiskan kutipan kita. Ini kutipan terakhir. Jika seorang mengasihi aku, ini sudah. Nah, setiap orang adalah Ka'bah. Ini ya. Ya. Ini kutipan terakhir. Setiap orang adalah Ka'bah. Pertama-tama ingatlah bahwa setiap orang dirancang untuk menjadi sebuah Ka'bah dari Allah. Ya, bait Allah. Tetapi semua orang telah menyingkir dan mendirikan berhala-berhala di dalam tempat kudus. Dengan demikian menajiskannya dan menyangkal hak Allah atas tempat kediamannya sendiri. Ini yang di atas tadi kita bahas ya, suka-suka diri kita. Menggunakan diri kita dengan suka-suka. Yang ingin kita bahas adalah apa yang terjadi ketika Allah berdiam di dalam kepenuhannya.
di dalam rumahnya sendiri dan diberi kuasa penuh. Ini hal yang menjadi menarik ya. Kita akan bahas itu ya. Ketika Allah berdiam dalam kepenuhannya dan di dalam rumahnya sendiri diberi kuasa penuh. Di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Oleh karena itu, ketika Kristus berdiam di dalam hati oleh iman dan roh menguatkan batin manusia menurut kekayaan kemuliaannya, sehingga manusia dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dia yang memimpin umatnya seperti kawanan domba bercahaya. Mazmur 130 ayat 1. Dan karena terang itu yang menunjukkan dirinya sendiri dalam perbuatan-perbuatan yang baik, manusia memuliakan Allah. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Yesaya 12 ayat 6. Bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, karena yang Maha Kudus Allah Israel yang menguatkan engkau. Yesaya 55 ayat 5. Ini yang tadi dibilang oleh Pastor Jeki ya, dan Sister Joy juga Brother Lauri. Ini orang lain melihat ya, melihat, dan orang bisa datang kepada Tuhan dengan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan ini ya, melalui saudara dan saya, melalui kehidupan saudara dan saya ya, karena kita adalah bait Allah ya. Di sini dikatakan, dan karena terang itu yang menunjukkan dirinya sendiri dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara lihat pekerjaan Roh Kudus ya, dan ini luar biasa. Baik, saudara-saudara, ini kutipan kita terakhir ya, tentang setiap orang adalah kabah Allah. Apakah ada tambahan sebelum kita tutup? Mungkin saya sangat tertarik dengan masalah vegetarian dan orang yang masih makan daging. Ya, Sister. Karena terkait saya kerja di klub sehat, BCMC Solo, jadi perputaran kita tuh kayak masalah inilah makan dan minum kita ini, termasuk Ya, ya gaya hidup juga ya. Dari pelajaran sini pun saya jadi kayak dikuatkan bahwa setiap orang kan punya prosesnya. Kadang ketika kita sudah di posisi sudah vegan atau vegetarian, kehidupan kita ini kadang kok jadi menghakimi orang lain gitu. Sampai ya, sampai di posisi orang ketika makan bersama kita tuh mereka misalkan makan bareng gitu ya di restoran. Sampai mereka ya, tuh sungkan untuk pesan makanan yang mereka biasa makan gitu. Jadi kadang kehidupan kita ini kayak menghakimi mereka gitu loh. Padahal kan sebenarnya mungkin cara penyampaian kita, mungkin kita sering ngasih seminar kesehatan, sampai akhirnya kita juga berproses ya, bahwa kehidupan kita tuh harusnya tidak menghakimi orang, tapi betul. membawa perubahan mereka itu tidak dengan apa ya, terhakimi gitu loh. Ya, Sampai akhirnya datanglah Dokter Larry, mungkin kenal ya Dokter Larry, sampai akhirnya membebaskan pikiran kita juga dari kita tidak menghakimi, karena memang kecenderungannya ketika kita sudah sampai di titik vegetarian vegan, eh, kayak kita tuh kayak spontan, kok kamu masih makan daging, kok kamu masih makan kue-kue, kok kamu masih gitu. Jadi kayak apa ya, membuat ketakutan orang kayak Farisi ya jadinya ya. Sampai akhirnya ketika saya juga pelajari, karena ketika kita ada di posisi vegetarian vegan, kalau kita nggak apa ya, secara maksudnya setengah-setengah tidak mempersiapkannya, sehingga kita mengasuh vegetarian vegan itu dengan cara tidak komplit, akhirnya kan kita jadi kekurangan ini, kekurangan itu, dan jadi batu betul, sandungan juga kan. betul. Sampai akhirnya Dokter Larry datang, makanya kenapa ini kita berada di dalam dunia berdosa, kita nggak bisa melakukannya sempurna, sehingga kenapa sampai ada makanan apa ya, darurat lah istilahnya, kalau kita bilang makanan darurat. Orang yang nggak bisa makan biji-bijian, polong-polongan di suatu tempat, nggak dapat akses itu, terpaksa makan daging, kita kan nggak bisa menghakimi kenapa orang itu makan daging, karena memang adanya itu yang masih di apa namanya, istilahnya masih eh, bersih ya, makanan maksudnya daging bersih, istilahnya kayak ayam kayak gitu. Karena memang di lokasinya dia nggak dapat biji-bijian, nggak dapat polong-polongan yang melimpah, yang adanya ayam dan ikan, istilahnya kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang yang masih ada di posisi itu, apalagi kan makanan-makanan vegetarian, kalau misalkan secara komplit dan utuh kan mahal juga. Ada orang yang nggak bisa beli yang seperti itu, yang murah, lebih murah ayam kan gitu. Jadi
kita melihat kemampuan orang untuk bisa berada di posisi kita kan sebenarnya kan nggak sama kan, nggak sama juga. Ada kerinduan. Saya sendiri kadang juga ngiri, wah enak ya orang kaya ya bisa beli seperti itu sehingga makanan yang mereka asup itu komplit. Nah itu kan jadi kayak usaha-usaha kita kan. Padahal hidup kita ini penuh dengan kasih karunia. Sampai ada suatu pengalaman kami datang ke tempat KPA dan orang-orang yang di sana keluarga ini miskin sekali. Miskin sekali sehingga mereka itu karena senang dengan kita, mereka menyediakan makanan ya seadanya, ikan dan sayur-sayur pun hanya labu dipotong kecil-kecil untuk memenuhi 5 atau 6 orang keluarga di situ dan mereka dengan sukacita pengen membagikan apa yang mereka punya. Dan kita vegetarian kan nggak makan ikan, tapi kalau kami menolak suguhan itu, betapa suatu penghinaan mungkin buat mereka kan. Sampai akhirnya saya berpikir mengingat Yesus secara cepat. Yesus kan sebenarnya kan nggak perlu makan ikan ya. Tapi demi dia pengen dekat dengan manusia yang berdosa ini, ya dia makan ikan. Bukan dia lapar, bukan dia ini. Tapi betapa pengennya Tuhan itu dekat dengan kita sehingga dia meyakinkan bahwa ini loh aku Yesus yang Mesias yang dari surga itu pengen dekat dengan kamu, pengen menyatakan kasihnya dengan kamu. Jadi satu prinsip-prinsip yang sebenarnya akhirnya saya dapat hati-hati dengan kefanatikan kita, dengan kita mencoba hidup suci dengan makanan kita gitu ya. Itu yang akhirnya saya juga dapat kekuatan dari sini bahwa dalam keadaan berdosa pun Tuhan pengen rindu kita ini kan bersih dan seprosesnya kita berjalan kan kita sudah mulai menghindarkan hal-hal yang itu tidak baik untuk tubuh kita. Tapi secara prosesnya juga kita nggak bisa menghakimi orang yang masih perjalanan imannya masih di bawah kita. Kan seperti itu. Jadi jangan kehidupan kita membuat kayak jadi orang Farisi. Sampai di titik akhir ini saya bersyukur ketika ada teman-teman yang belum bisa vegan vegetarian itu mereka senang Mas ketika makan bersama kita karena mereka nggak dihakimi, hanya mereka iya nanti saya akan mengurangi ini mengurangi itu. Nah seperti itu sih. Jadi ada orang yang baru mau vegetarian ketika berada bersama saya itu tuh pendeta-pendeta padahal sudah dengar apa yang sudah kita diseminarkan tadi kok ya masih nyari yang daging katanya gitu. Nah, kefanatikan orang yang baru bertobat ini kan juga proses yang pernah saya alami juga kan. Jadi yang nggak bisa menghakimi juga karena prosesnya dia masih situ. Nah, itulah kira-kira mungkin yang menjadi pengalaman kami seputar makanan ini, tapi bersyukur ya karena Tuhan itu baik, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Terima kasih. Luar biasa, Sister Wasti, puji Tuhan. Jadi kesaksian yang menjadi kekuatan buat kita juga ya. Kalau bicara tentang kami orang memposisikan diri sebagai orang suci dalam konteks vegetarian, itu sudah kami alami. Jadi benar-benar sangat sangat menghakimi orang dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dan orang lain tidak nyaman dengan sikap itu. Jadi kembali lagi pelajaran-pelajaran pembenaran oleh iman ini menguatkan saya secara pribadi, juga teman-teman, bagaimana hidup tidak menghakimi orang lain, tetapi hidup melalui iman. Ya, dan kesaksian luar biasa tadi, Sister Wira sudah sampaikan, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua mendapat pelajaran yang berharga pagi hari ini oleh karena Tuhan, dan biarlah semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, saudara-saudara. Bible study kita sampai di sini.